Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Tazdimir Fadel, NPM 1907051009. Di sini saya tidak sendiri. Di sini beranggotakan ada Wahyu Tiono dengan NPM 1907051019 dan Arif Alfakirin NPM 1907051020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu membuat Java FX pada di NetBeans dengan judul tugasnya yaitu pajak, pembayaran pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian kelasnya, yaitu yang pertama ada kelas controller. Kelas controller ini berisi controller dari seluruh seluruh controller yang ada di tampilan UI-nya. Lalu ada juga di sini kelas main. Di sini kami kasih namanya WASPBU. Dan ada juga user. Nah, pertama, user ini eh, mendeklarasikan atau mendefinisikan isi-isinya, yaitu ada NPWP dengan tipe data string. Kenapa menggunakan string? Karena agar dapat diimplementasikan dengan angka dan huruf. Lalu ada nama, alamat, jenis pajak, dan terbilang, juga menggunakan string. Lalu di sini kami definisikan lagi dengan public user. Isinya terdapat tipe data lainnya juga ada NPWP, nama, alamat, string, jenis pajak yang terbilang. Ini jadi intinya yang tipe data tadi itu dimasukkan ke dalam public user ini. Lalu didefinisikan dis.npwp sama dengan npwp, dis nama sama dengan nama, dis alamat sama dengan alamat, dan seterusnya. Lalu di sini ada getter dan setternya, yaitu ada getter npwp, lalu ada return npwp, dan setternya juga ada set npwp dengan tipe data string npwp. Nah, lalu di sini semuanya kita kasih getter dan setter agar terbaca di fxml-nya. Jadi setelah masuk ke user ini, kita langsung menuju ke controllernya. Nah, di controllernya ini terdapat banyak sekali import. Ada import event most event, net URL, SQL connection, prepare statement, result set, SQL exception, result bundle, collection observable, event action event, FXML, dan lainnya. Jadi pertama itu kita ngebuat FXML document controller implement initializable. Nah, yang artinya dari yang desain kita buat tadi, semuanya kita import ke dalam codingan ini. Nah, dengan menuliskan perintah add fxml. Nah, di sini ada text field, table, dan button. Di sini text fieldnya terdapat npwp, nama, alamat, jenis pajak, terbilang, dan user. Lalu ada pun nama tabelnya, yaitu table user, dan juga ada nama kolomnya. Kolom itu jika kita setelah kita menginputkan npwp, nama, alamat, jenis pajak, dan terbilang ini, maka hasilnya akan dimasukkan ke kolomnya. Jadi sama saja kayak kita nge-save gitu. Sama saja ada npwp, ada nama, alamat, jenis pajak, dan terbilang. Lalu ada observable list. Observable list ini dia kayak ngelis gitu. Jadi jika kita ingin ngeklik hasilnya tadi akan menampilkannya gitu. Lalu ada connection. Di sini connection count ini sebagai variabel baru untuk koneksi, result sebagai variabel baru juga, dan PST. Nah, lalu ada public void add data. Nah, add data ini adalah tombol untuk menambahkan data. Jadi setelah kita menginput data itu, kita akan harus menambahkan datanya dengan tombol tambah. Nah, ini adalah codingannya. Di sini menggunakan perintah MySQL atau database-nya dengan perintah insert into data. Nah, yang npwp alamat ini
terdapat pada database-nya. Lalu ada PST. PST ini adalah prepared statement yang sudah dideklarasikan tadi dengan perintah set string 1 1 2 3 4 5. Ini adalah urutannya. Lalu ada teks npwp, alamat, jenis pajak ini dengan getter text. Lalu setelah kita, oh ya, di sini juga menggunakan try and catch. Jadi sama saja seperti perulangan if else. Jika kita benar, dia akan melakukan ini. Jika salah, dia akan menampilkan program error. Lalu ada tombol edit juga, sama saja menggunakan try catch juga. Tetapi kalau di edit ini dia perintahnya menggunakan update data. Kalau tadi kan di add data ini menggunakan insert into. Seperti itu. Nah, jadi jika kita udah selesai mengedit, dia langsung menampilkan data yang teredit dengan perintah show data. Oke, lalu ada juga delete. Nah, kalau delete ini perintahnya adalah delete from data. Oh ya, data ini termasuk dari database-nya. Data itu dari tabelnya, tabel database. Jadi nama database-nya itu adalah pajak dan tabelnya adalah data. Oke, di sini ada sama saja seperti tadi. Nah, kalau yang get selected ini fungsinya jika kita mengeklik database tadi, dia akan menampilkan datanya. Nah, kalau initialize ini adalah dia seperti mengembalikan datanya gitu. Jadi kalau misalnya datanya sudah terisikan, akan menampilkan datanya dengan tampilan show data. Jadi sama saja kayak yang edit, tambah, dan lain-lain itu. Lalu ada update table, ini sama aja show data. Nah, jadi tadi kan ada perintah show data. Nah, jadi codingannya itu observer list, user list, get data user. Jadi ini adalah dia akan menampilkan data yang sudah terupdate dan yang sudah terisikan tadi. Oke, jadi setelah kontrol ini terisikan, langsung saja dia langsung secara otomatis terisikan kepada user main-nya, yaitu user main-nya ada di UASPBO ini. Nah, di sini terdapat public void start. Public void start ini jika kita run program, maka dia akan mengeluarkan apa gitu. Jadi dia akan mengeluarkan tampilan UI-nya. Oke, lalu ada launch RGS. Launch RGS ini sama saja kalau kita ngeklik start dia akan keluar UI. Oke, sekian hasil presentasi saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rafahirin, NPM 1907051020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait UAS PBO tentang entry data pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL Connect, yaitu suatu kelas yang digunakan untuk menghubungkan NetBeans dengan database, yaitu dengan cara menggunakan library MySQL Connect dan ODBC 14.1.0 jar. Nah, jadi di sini kita mengimport java.sql prepare statement, java.sql result statement, collection fx collection. fx collection ini adalah untuk menampilkan yang namanya UI-nya. Jadi kita mengimport UI-nya ke dalam NetBeans ini. Terus kita mengimport MySQL JDBC connection. Nah, kita mengimport yang namanya konektor JDBC connection. Lalu kita mengimport SQL driver-nya sama SQL exception. Nah, kalau ini swing J option ini ya pain untuk menampilkan feedback kalau kita mau chat programnya. Ini sini kita buat kelas MySQL Connect untuk tesnya connect apa tidak. MySQL static connection connect DB. Jadi di sini kita mencoba menghubungkan NetBeans ke
database. Jadi kalau misalnya connect, dia akan muncul option yang namanya connection established. Lalu kita punya namanya kelas public static get data user. Get data user itu kita ngambil dari user sini. Nanti jika udah, kita akan prepare statement yang akan mengoneksikan ini ke from data. From data di sini adalah tabel data. Jika sudah, nanti akan result state rs, jadi akan munculkan kembali apa namanya data yang ada di database. Nah, di sini ada list add untuk menghubungkan apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Ada NPWP, nama, alamat, jenis pajak, dan terbilang. Nah, langsung saja kita ke tabelnya. Nah, di sini kita punya tabel data. Nah, dalam tabel data tuh kita punya namanya NPWP, nama, alamat, jenis pajak, dan terbilang. NPWP di sini adalah key primary key. Primary key di sini primary key, dan itu sifatnya mutlak, tidak bisa diubah auto increment gitu. Nama, alamat, jenis pajak, terbilang itu string semuanya. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang namanya IR diagram. IR diagram kita punya user namanya class, main, sama controller. Di user ini kita punya atribut NPWP, nama, alamat, jenis pajak, dan terbilang. Yang dimana NPWP ini adalah primary key yang sudah saya katakan tadi. Habis itu kita punya nama, alamat, jenis pajak, dan terbilang. Yang masing-masing atribut tersebut memiliki tipe data varchar. Lalu kita punya tipe data main. Nah, di sini kita berfungsi untuk melaunch program, atau yang bisa dikatakan memanggil semua anakan kelas itu di launch di main. Lalu kita punya mesin namanya class controller, yang dimana kelas ini untuk mengontrol apa saja kelas yang ada di dalam bin untuk bisa kontrol untuk bisa dikontrol oleh user. Lalu kelas ini kelas apa? Kelas diagram sama saja kayak IR diagram tadi. Kelas diagram itu terdiri dari user, main, dan controller. Nah, dimana di masing-masing kelas tersebut berisi atribut tersebut. Nah, kalau di user ini kita punya ledger, NPWP, terus nama, alamat, jenis pajak, terbilang. Masing-masing tersebut memiliki fungsi get, nanti bisa dipanggil. User ini adalah abstract class, apa main, extend ke user, controller implement ke user. Jadi ini abstract. Kontrol di sini cuma bisa nambah, edit, delete di kelas-kelas yang get, select, initializer, update, source data, kelas-kelas yang ada di netbin. Main itu digunakan untuk start program. User menginputkan tipe data ke dalam controller agar dapat diakses ke dalam simbol itu. Nah, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilanjutkan oleh Wahyu Tiono. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Wahyu Tiono, NPM 19070919. Nah, jadi di sini bagian saya untuk bagaimana sih cara pengimplementasiannya. Dan di sini langsung aja ke programnya. Di sini pertama-tama kita hidupin dulu sumnya. Sini hidupin. Nah, setelah sudah hidup, langsung balik ke programnya, langsung kita running aja. Nah, di sini udah ada
udah ada tampilannya di sini udah running. Yang pertama itu ada form pengisian NPWP, nama, alamat, jenis pajak terbilang ini. Nah, jadi di sini kita masukin aja kayak NPWP-nya misalnya NPM kita 1907 05 10 19. Sini saya masukin NPWP saya dengan nama Orka. Di sini alamat jalan 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 Permatasari. Nah, jalan Permatasari, jenis pajak di sini kita pilih PPN. Lalu di sini misalnya kita terbilang itu kita masukkan 1 juta. Di sini 1 juta. Bisa. Atau lunas aja langsung. Lunas. Nah, di sini kita tambahkan dulu add langsung aja. Klik kanan. Nah, CRUD-nya di sini telah terbaca di sini NPM 19 atas nama Orka, Jalan Permatasari, jenis pajak PPN, terbilangnya sudah lunas. Misalnya kita pengen update ya untuk ini yang dengan NPWP. Nah, di sini patokan untuk kita mengupdate itu ada pada titik NPWP-nya. Kita patokan pada NPWP-nya. Misalnya sini NPWP 14. Sini kita mau ganti di sini Asri gitu ya misalnya. Asri di sini kita lihat NPWP 14 bernama siapa Hayo, alamatnya sini, jenis pajaknya PPH dan terbilangnya itu 2 juta. Nah, kita mau ganti namanya itu jadi Asri, alamatnya kita ubah jadi Permatasari juga, terus jenisnya jadi PPN, terus terbilangnya kita bilang lunas langsung aja biar nggak ribet, kita langsung update di sini. Nah, tadi di sini 14 ganti namanya Asri, alamatnya jadi alamat Permatasari, jenis pajak PPN yang tadi terbilangnya 2 juta berubah menjadi lunas. Nah, di sini gimana sih cara ngapusnya gitu kan? Di sini kita hapus saja misalnya yang tadi Orka tadi 19 1907 1919. Nah, di sini saya pengen ngapus bagian untuk daftar nama di sini Orka ya. 19 ini di sini Orka ya. Di sini saya delete. Coba saya delete. Nah, di sini bagian nama NPWP 19 dan atas nama Orka di sini udah tidak terdaftar lagi atau bisa dibilang sudah terhapus. Nah, jadi begitulah cara pengimplementasiannya. Kiranya itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Semuanya udah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kira-kiranya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kira-kiranya atau kurang dari program kami, saya pribadi mengucapkan maaf dan saya akhiri terima kasih.